Teman Pro 2 dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, nggak terasa memang ya udah jam 16 lewat 27 menitan aja. Wow, udah tersita setengah jam nih, hampir setengah jam lah ya. Tapi nggak masalah loh teman Pro 2 ya. Kebersamaan kita bersama adik-adik GPL ini panjang ya. Walaupun nanti kita juga akan korupsi waktu lebih dari jam 5 nggak masalah ya. Yang pastinya happy ya karena bisa jumpa lagi sama mereka. Kemarin mereka baru hadir di studio Pro 2 itu di akhir tahun 2023. Sekarang jumpa lagi di awal 2024, tapi di akhir bulan Januari ya. Kita say halo dulu dong adik-adik kita yang udah hadir di sore ceria bersama komunitas Gerakan Peduli Lingkungan. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Rame hari ini ya teman Pro 2 ya. Biasanya sendiri 2 orang gitu ya. Biasanya ada Fajar nih, suaranya cewek-cewek semua gitu ya. Karena memang kalau yang namanya GPL tuh udah nggak asing lagi dengan yang namanya Fajar ya. Karena bapak ketuanya ya. Tapi hari ini lagi berhalangan ya. Lagi ada kegiatan ya. Udah semangat terus buat Fajar ya. Yang penting pantau terus nih berdua ya. Karena anak-anaknya lagi talk show nih ya. Karena mereka ini bakal menghadirkan salah satu informasi yang sangat bagus banget ya untuk teman Pro 2. Karena mereka bakal melakukan gebrakan-gebrakan nantinya bersama masyarakat juga, terus juga bersama komunitas-komunitas lain ya. Nah teman-teman Pro 2 jangan panjang-panjang deh Meza ngomongnya ya. Kita bakal kenalan dulu satu-satu sama teman-teman Pro 2 dari GPL ini. Karena tadi kita juga udah informasiin sama teman-teman Pro 2 kalau hari ini kita datang dari komunitas GPL. Nah pastinya kalian juga penasaran dari komunitas GPL ini siapa-siapa aja sih. Nah Meza juga penasaran banget karena ada yang baru-baru nih wajahnya ya kan. Nah kalau Fauzia udah 2 kali ya. Iya, Rauza. Aduh kok Fauzia sih. Fauzia yang mana sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Rauza ya. Kok Iya. Fauzia siapa sih Fauzia? Rauza berarti udah 2 kali ke Pro 2 ya? Iya, udah 2 kali. Nah kalau sama Rauza udah nggak asing lagi deh teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya sama teman-teman yang lain, kita kenalan dulu. Halo, dengan siapa, di mana ini? Siapa dulu nih yang mau kenalan sama teman-teman Pro 2? Ya, Amel juga boleh tuh. Amel dulu ya. Apa kabar Amel? Alhamdulillah baik Kak. Senang gak sih diundang di Pro 2 untuk pertama kalinya dari komunitas GPL? Senang banget. Senang banget. Ya, Rauza, kita mau mau bincang-bincang mengenai kegiatan kalian nanti. Yang pastinya udah siap ya untuk nginformasiin buat teman Pro 2 ya. Siap. Sebelum kita lanjut ke perbincangan kita, Mesa juga mau tahu dong sekarang kegiatannya tuh apa? Sekarang lagi tunggu wisuda ya di bulan 2. Lagi tunggu wisuda, Bener. udah jadi mahasiswa akhir ya di jurusan Ilmu Administrasi Negara. Ilmu Administrasi Negara, ADM ya. Dekat aja sama mikrofonnya ya, Oke. jangan jauh-jauh, ntar dia lari ya. Terus satu lagi nih ada adik kita juga dari mana? Terus kenalin dulu namanya siapa, Dik? Ya, Assalamualaikum, dekat sama mikrofonnya ya. Namanya siapa? namanya Marliza. Marliza kok suaranya kecil ya? Halo, oke lanjut. Namanya Marliza. Ya, Iya, Marliza. iya. Sekarang aktivitasnya di mana? Aktivitasnya Iya. Di GPL. iya, maksudnya terus kampusnya di mana? Sama Kampusnya di di Utuh. Stein. Di Stein Teguh Dirunding. Iya, coba cek dulu kayaknya suaranya agak kecil deh. Coba ngomong. Hai, Hai. Hai, kedua. Oke, masuk ya. Mungkin agak kecil di telinga Mesa atau apa gimana ya. Tapi di earphone-nya kedengeran kan suaranya ya. Oke, berarti kalau Marliza di Stein ya. Iya. Jurusannya apa? Jurusannya syariah. Syariah. Oke deh. Pokoknya beda-beda ya kalian ya bertiga ya. Kalau yang satunya lagi ini adalah Rauza. Iya. Rauza udah berapa lama gabung di GPL? Baru Baru juga ya? Iya. Baru tahun kapan? tahun ini. Tahun 2023 kan. 2023. Tapi kalau kalian berdua tahun 2023 Sama Kak. juga? Iya. Sekalian? Kok Iya. kemarin nggak diajak? Yang kapan tuh Kak? Yang kita talk show kemarin beda-beda ya kegiatannya Iya. ya. Oh, berarti mereka bukan anak baru nih.
Anak baru kan dibuka open recruitment itunya kan di akhir tahun 2023. Jadi ya udah nih kami baru nih bertiga. Oh berarti pas talkshow kemarin Rosa juga baru Iya, masuk, baru gabung. Kayaknya tuh perwakilan yang baru kayak. Oh gitu. Ya Kak Mesa kirain Rosa lebih duluan dari mereka. Berarti kalian sekalian ya. Luar biasa ternyata ya. Aku kirain kalian itu udah lama-lama. Karena yang lama-lama kemarin kayaknya udah, maksudnya mungkin mereka lagi sibuk sendiri-sendiri ya. Berarti ini adalah kalian orang-orang baru yang mengurus komunitas GPL ini. Berapa orang semuanya sekarang? Pengurusnya ada sekitar 15 orang kayaknya ada. Udah 15, kurang lebih ya. Kalau untuk yang open recruitment kemarin yang ada mendaftar itu lebih dari 20 orang ya. Kayaknya. Tapi kalau untuk secara pengurus semua rame ya. Oke deh, yang pastinya teman Pro 2 kita udah kenalan ya sama mereka, karena kalau nggak kenalan tandanya nggak sayang gitu ya kan. Jadinya nanti Mesa bertanya-tanya, dan juga teman-teman Pro 2, emangnya dia udah di GPL apa sih gitu ya. Jadinya udah tahu dong sekarang ternyata Amel udah di GPL, terus juga Marliza juga udah di GPL gitu ya kan. Karena sekarang banyak generasi-generasi baru yang bakal meneruskan GPL atau gerakan peduli lingkungan ini ya. Oke, kita udah kenalan tadi sama adik-adik kita dari berbagai kampus ya. Sekarang kita mau membahas mengenai tema ataupun topik yang bakal kita bahas untuk hari ini. Mengenai tema kita itu adalah kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional, yang tentu saja Hari Sampah Nasional itu diperingati setiap tanggal 21 Februari. Wow, masih lama memang ya. Tapi gerakan-gerakannya ataupun kegiatan-kegiatannya akan kalian lakukan. Aduh, seru banget teman Pro 2. Mungkin kalian bisa ceritakan dulu nih sama teman-teman Pro 2 ya, mengenai kegiatan-kegiatan apa aja sih yang bakal kalian laksanakan dalam rangka memperingati kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional ini. Ya, siapa nih yang mau jawab? Siapa aja boleh. Jadi kalau misalnya kegiatan HPASN itu kan diperingati tanggal 21 Februari. Cuman kami nanti ada kegiatan pada tanggal 18 Februari untuk memperingati HPASN di dua tempat, di 18 Februari sama 3 Maret. Dimana pertama di 18 Februari itu di Kampung Pasir, dan 3 Maret di Salatiga yang akan diketuai oleh Kak Marliza sendiri. Oke, berarti di beberapa tempat beda-beda ketua panitianya. Benar. Kalau Marliza di Salatiga, kalau Amel di Kampung Pasirnya. Kampung Pasirnya. Kalau Rosa di Kampung Pasar Baru. di Kampung Pasar Baru. Berarti nanti kalian bakal mengadakan kegiatan tersebut. Ada berapa kali kegiatan berarti ini? Ada 3 kali lah ya, karena beda-beda tanggal ya. Berarti diawali dari tanggal berapa? Tanggal 4 Februari nanti. Berarti itu pertama kalinya di mana nanti? Di Pasar Baru. Di Pasar Baru dulu, berarti bareng Rosa ya. Terus juga next nanti baru di Kampung Pasir. Kampung Pasir, baru di Salatiga. Wow, berkelanjutan gitu ya kan. Nggak diadakan pas Hari Sampah Nasional aja, tapi kegiatan ini kalian lakukannya itu di beberapa tanggal ya, yang kayaknya cocok untuk kalian lakukan kegiatan tersebut, karena bertepatan pada hari Minggu juga ya. Enak ngumpulin warga gitu ya kan. Karena kalau misalnya sama-sama kita bersihkan sampah, jadi cepat siap dan cepat bersihnya. Cepat bersih, bener banget. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan nih bagi masyarakat semuanya juga, bagi teman-teman Pro 2 khususnya ya kan. Nah, kenapa sih kalian ingin melakukan kegiatan peduli sampah nasional ini? Dan salah satunya ya peduli sampah yang ada di Aceh Barat ini. Nah, memang kita akan memperingati ya yang namanya Hari Sampah Nasional. Nah, kegiatan ini juga yang pastinya juga akan kalian lakukan ya untuk mengajak masyarakat tentunya ya agar peduli akan sampah-sampah. Nah, mungkin apa nih pendapat kalian mengenai Hari Sampah Nasional ini? Kalau menurut pribadi sih bahwa Hari Sampah Nasional tuh emang kita harus peringati untuk agar teman-teman yang lain tuh bisa ingat bahwasannya itu kita harus jaga kebersihan gitu. Terutama di Kampung Pasir. Kampung Pasir kan pantai kan yang bagus, sering orang datang gitu ya. Apalagi muda-mudi yang lagi kasmaran atau
wisata pun bisa datang ke Kampung Pasir. Masa kok duduknya di banyak sampah, kan nggak seru gitu. Iya benar sih, benar. Nah itu juga menjadi pertanyaan ya, karena apa pilihnya Kampung Pasir, terus juga di Salatiga. Terus kalau di Salatiga nanti di mananya tuh? Di Lok Bubon. Oh, berarti kalian nanti bakal melakukan kegiatannya itu di tempat-tempat wisata ya? Betul. Oke, berarti diawali dengan tanggal 4 dulu nih. Siapa tadi tanggal 4? Rosa. Nah, kalau Rosa di tanggal 4 nanti kegiatannya apa-apa aja nih? Nah, jadi untuk teman-teman Pro 2 itu kita ada apa ya? Ada upgrade konsep kegiatannya gitu. Nah, jadi nantinya sebelumnya kan ada kegiatan dari GPL yang Rosa search juga, kan ini baru nih kan. Iya. Jadi mungkin dari Bang Fajar juga ada bilang, oh kayaknya kita harus upgrade lagi nih cara konsep kegiatannya. Jadi kali ini dengan pengurus yang baru ini mungkin akan ada kayak videonya dulu, kayak istilahnya ya video Pandawara gitu lah kan. Oke. Jadi kayak ayo masyarakat melabuh gitu, ayo kita bersihkan. Jadi kayak videonya dulu Untuk mengajak dulu iya, ya gitu ya. supaya lebih rame lagi kan relawannya untuk yang membersihkan sampahnya. Jadi nanti waktu hari H ya di Kampung Pasar Baru itu ya bersihkan terus gitu. Oh, langsung membersihkan sampah Iya, gitu ya kan. Nah, kalau misalnya di tanggal 4 nanti dari komunitas-komunitas mana aja nih yang ikut gabung? Ada beberapa komunitas yang udah kami undang. Salah satunya adalah komunitas genre, Genbi. Ada juga kami mengundang Agam Inong, Duta Wisata, terus juga ada sekolah dasar di SDLB. Oh, ya. SDLB juga ikut. Juga ada kami undang, terus dari komunitas UTU juga ada Manwa, terus Duta Baca UTU juga banyak pokoknya yang kami undang. Oke, berarti beragam komunitas ya. Nanti bisa ngumpul di sana. Nah, kalau misalnya dari masyarakat sendiri ada nggak sih? Atau misalnya yang pengen emang ikutan sendiri, aku boleh ikut gabung nggak? Kayak gitu, ada nggak sih? Ada, kita terbuka untuk umum. Jadi bagi teman-teman yang peduli dengan lingkungannya, ya let's join gitu nanti di tanggal 4. Nah, untuk masyarakatnya juga kita ada memberikan surat pemberitahuan dan juga surat izin kepada kepala desanya. Nah, di situ mungkin kita langsung kayak meminta bantuan juga untuk mengajak masyarakatnya gitu. Iya. Masyarakat di Pasar Baru. Pasar Baru. Astagfirullah. Nah, kenapa nih memilihnya di lokasinya di Pasar Baru nih? Kalau sebelumnya Pasar Baru ini menurut informasi Bang Fajar ya. Iya. Jadi kalau sebelumnya itu udah pernah dibersihkan di Pasar Baru itu. Berarti di laut yang seberang sana ya? Iya, kalau nggak salah di situ ada kayak bekas pelabuhan lama Oh, gitu, oke, yang oke. ada tulisan Melabu tuh. Oh, iya, benar-benar. Ya kan ada sebelah kalau Pantai. di sini ada kayak bekas pelabuhannya. ya. Jadi di situ yang akan dibersihkan. Sebelumnya udah pernah dibersihkan agak ke dekat kafe sana, tapi udah ini lagi nimbun lagi sampahnya gitu. Kemarin juga udah kami survei di hari Minggu yang lalu, udah kami survei dan itu benar gitu. Dan Itu sebenarnya sampahnya dari mana sih? Atau emang orang yang membuang ke laut terhampar ke situ, atau masyarakat yang duduk di situ membuang sampah ke laut itu, atau gimana? dua-duanya Kak. Dua-duanya. Ada yang membuangnya ke laut Langsung, dan ada juga mungkin sampah dari laut juga Yang gitu. menghempas ke situ ya. Tapi memang sih pernah dulu ya kan, Mesa jalan-jalan, nggak tahu kebetulan bawa anak ke situ, terus tiba-tiba airnya emang lagi surut tuh, ya kan? Kelihatan sampahnya tuh banyak banget. banyak Ada kelapa-kelapa yang udah kelapa, terus sampah-sampah botol plastik minuman, mineral gitu ya kan, dan banyak styrofoam juga kayak gitu ya kan. Oh gitu ya, berarti itu adalah salah satu acara yang nantinya bakal dilaksanakan di tanggal 4, yaitu kalian mengumpulkan sampahnya di situ. Iya, benar. Oke, tapi nggak takut ya sama laut ombaknya nanti? Nggak takut ya, udah biasa ya. Nanti surut. Berarti tinggal tunggu surut airnya dulu ya, karena kalau misalnya airnya tinggi berenang dong kalian ntar di situ. Makanya ya. dilakukannya tuh pagi, karena kalau gitu. pagi itu kan airnya surut, jadi gitu. masih bisa nurun kita ke bawah, bisa buat iya. bersihin. Nampak pasirnya gitu Iya. ya. Oke deh. Nah, itu adalah salah satu kegiatan yang nantinya bakal kalian lakukan di tanggal 4 Februari ya. Ini adalah awal ya. Kalau awal kan pasti waduh gimana ya, pasti Semangat. Iya, semangat banget gitu ya kan. Nah, kalau misalnya nanti di tanggal 13 18. Oh, 18 ya. Iya betul. Sebelum hari
sampah nasional ya. Ya belum. Sebelum ya. Nah, kalian memilih sebelum karena bertepatannya di hari Minggu. Iya. Tanggal 18 Betul. gitu ya. Nanti tanggal 21-nya kalian melakukan kegiatan lagi nggak? Kayaknya Kebetulan memang kita ada rencananya tuh sesudah hari peringatan HTSN ini. Cuman karena permintaan dari dinas juga kan kita bekerja sama nih Oh, dengan iya. dinas. Nah, Benar. jadi beliau kepala dinas menyarankan gimana kalau nanti di sana itu di Pasir Baru kita buat tanggal 18 saja kata. Jadi biar berurutan terus gitu. Nah. Jadi tanggal 4 ini juga ada dilakukan pengunduran jadwal gitu. Oh, Karena gitu. sebelumnya itu tanggal 28. Berarti tanggal 4 ya juga, ntar tanggal 18 juga iya. Iya, jadi Oke. itu permintaan dari itu dinas juga, ya. bukan permintaan sih lebih ke saran gitu. Oh gitu. Berarti makanya kalian melakukan beberapa kegiatan ya untuk Hari Sampah Nasional ini. Iya. Nah, karena selain di Pasar Baru juga nanti akan dibersihkan di Kampung Pasir. Pasir di Ujung Kala ya. Oh enggak kak. Emang Kampung Pasir? Emang kamu pasti Oh, yang dekat pantai. Tugu Tsunami itu. Oh iya, yang sekarang rame banget ya, Betul. sore-sore. Iya, Iya. benar banget ya. Di situ rame banget. Iya, pastinya bawa jajanan, makan di situ, pasti sampahnya ditinggal. Iya betul. Berarti kalian udah mantau juga di situ. Iya kak, kan Amel tinggal juga di situ. Oh, Amel tinggalnya di situ. Iya di Kampung Pasirnya. Jadi udah tahu dong ya permasalahannya ya. Betul. Jadi nanti kalian bakal melakukan kegiatan memilih sampah juga di sana ya. Iya. Nah, menurut yang pandangan Amel apa sih yang Amel bisa ungkapkan mengenai sampah-sampah yang ada di kampung Amel itu ya? apa namanya pendapat Amel kepada masyarakat yang udah berwisata ke tempat-tempat yang indah, karena di situ bagus banget loh sunsetnya, Bisa ya kan? betul banget. Itu Iya. masalah sunset memang bagus banget apalagi Iya. buat matahari terbenam. itu. Terbenam ya kan. Nah, mungkin apa nih pendapat Amel mengenai teman-teman yang suka buang sampah di pantai itu? Iya. Kalau misal Amel boleh saran ya, Iya. kalau buat kasih saran buat teman-teman semua, kalau kalian misalnya datang nih ke Kampung Pasir untuk misalnya duduk sama keluarga atau sama temen gitu ya, mohon nih kalau bawa makanan sampahnya tuh Dibawa pulang juga. dibawa pulang juga bener gitu. Iya. Karena apa kan kalau kita misalnya menjaga tempat yang kita duduki kan yang nyaman mata kita sendiri. Iya. Dan juga bagus ibarat kan jaga lingkungannya biar nggak ada yang ada penyakit lah gitu. Iya. Karena kalau misalnya sampah semakin menimbun semakin banyak kan jadi sumber penyakit gitu ya Iya, kan. benar-benar. Jadi yang anu sendiri yang dekat di rumah tuh ya datang ke pantai, ya Allah baik banget sampahnya gitu. Iya, gitu ya, perasaan kita pengen sebelum gabung ke GPL itu udah merasakan kayak gitu, tapi nggak ini ya melakukan gebrakan gitu ya, nggak maksudnya pungut sendiri pasti nggak ya gitu ya kan. Wah, enggak sih, tapi sebelum Amel gabung di GPL kan Amel juga dari anggota Genbi nih sebelumnya. Oke, ya. Jadi Amel digundang nih untuk ikut nih join di kegiatan GPL yang sebelumnya tahun iya. lalu ya nggak salah. Tapi Genbi kalau nggak salah dulu juga sering kesini, tapi sekarang udah jarang loh. Iya. Iya, undang-undang lagi dong kesini dong. Ayo Genbi datang Iya, lagi. ayo. Mungkin Iya, bisa terus, next time ya. Iya next time. Jadi oke, Amel pikir wah sampahnya banyak banget yang dikumpul nih juga banyak gitu. Dan Amel sebelum ikut GPL juga, Amel juga yang pribadi nih ya, pribadi tolong ya sampahnya itu jangan dibuang sembarangan. Karena saat Amel udah ikut kegiatan GPL kemarin kan sampah di Kampung Pasir tuh udah lumayan bersih gitu kan. Tapi waktu udah seminggu kemudian nggak sampai seminggu ya, sampah lagi. Sama lagi. Berarti kalau di tempat itu kan termasuk tempat wisata sekarang. Berarti nggak ada yang khusus untuk membersihkan pantai itu ya? Nggak ada. Ya. Berarti masyarakat ini ya seperti kayak ginilah ya, komunitas-komunitas yang peduli akan lingkungan ya seperti kalian juga makanya dengan adanya Hari Sampah Nasional ini merupakan salah satu gebrakan yang bagus ya. Betul. Jadi apa-apa aja nih yang bakal Amel laksanakan nih sebagai ketua panitia di acara di tanggal 18 nanti di Kampung Pasir? Betul. Jadi sebelum tanggal 18 ini kami juga ada rencanakan untuk melaksanakan FGD. FGD itu apa? Fokus di grup discussion dengan pihak kampungnya. Karena percuma kita udah bersihkan sampah tapi nggak ada penjagaan lingkungan gitu. Iya, benar. Jadi kita maunya sama pihak kampung tuh ada kerjasama di mana pihak kamu juga bisa menjaga lingkungannya itu. Ibaratkan nih sampahnya oke, udah ada tempat sampah, tapi kan nggak ada yang angkut ke tepi jalan gitu. Jadi kalau misalnya ada pihak kampung yang bisa mengangkut tepi jalan atau bagaimana gitu, ini kan jadi mudah orang pihak dinas untuk mengangkutnya. Jadi Iya. sampah yang
oke, nanti misalnya teman-teman udah sadar buang sampah pada tempatnya, namun sampai di situ kalau nggak diambil-ambil kan menumpuk juga. Bener. Jadi misal kami ingin membicarakan dari pihak kampung bagaimana sih respon mereka terhadap yang akan kami usung gitu. Iya. Kayak makanya kita nanti mau melakukan akan fokus di atau FGD di hari Senin tanggal 5 Februari dengan pihak desa gitu. Oke, berarti sosialisasi dulu sama desa-desa yang bakal kalian kunjungi nanti gitu. Betul. Ya kan. Berarti Rosa juga udah. Enggak Kak, kalau di Pasir Baru, Pasir Gapuk Pasir, Pasar Baru. Pasar Baru. bukan punya apa? Kampung Pasir. Kampung Pasir, astagfirullah. Karena ini ya hampir sama ya namanya. Iya. Jadi kalau di Kampung Pasir, kenapa bisa dilakukan FGD atau bisa dibilang ya kayak diskusi dengan inilah dengan Betul. pihak Kampung. desa perangkat desanya. Karena di Kampung Pasir ini sudah 2 kali dilakukan pembersihan Oh, gitu. gitu. Jadi kan tidak mungkin terus-terus kita lakukan pembersihan. Nah, oke, coba kita benar. lakukan hal yang lain gitu. Jadi coba kita kerjasama dengan pihak desa, makanya kita lakukan diskusi Oh, supaya gitu. masyarakat kan kita mensosialisasikan jangan buang sampah sembarangan nih. Tapi nggak ada tempat sampah untuk masyarakat buang gitu kan. Oke. Jadi hal inilah yang mau kita karena kan komunitas bukan hanya sekedar gerakan untuk bersih sampah enggak, tapi kita juga memberikan saran dan Iya. solusi bagaimana penanganan sampah tersebut. Iya, berkelanjutan gitu ya kan. nah, Nggak jadi- pada saat kalian membersihkan aja gitu ya. Jadi kami coba lakukan kerjasama lah dengan masyarakat desa Kampung Pasir itu. Nanti kalau misalkan udah ada tong sampah, siapa nih yang mengangkut gitu? Oh, gitu. Benar, Iya. benar. Karena Ya. kan kalau nggak salah udah ada ditaruh ini ya Mel, kayak pemberitahuan Iya. buang sampah pada tempatnya tempatnya. atau Betul. Iya, jadi kan nggak mungkin nih masyarakat udah ke situ nggak tahu kan mau buang kemana. Nah, kan nggak salah masyarakat juga. Kita kan Iya. nggak selalu menyalahkan. Kadang Roza sendiri posisi kalau udah buang kemana nih kan nggak tahu buang kemana. Udah kita nggak ada niatan buat membuang sampah sembarangan. Sembarangan, Tapi bener. karena nggak ada tong sampah yang mau kita buang, lama kali ini pegang sampai ke rumah buang aja udah kan seperti itu kan. Iya, Nah, benar-benar. jadi inilah yang mau kita lakukan Iya. untuk memberikan saran kepada masyarakat. Nah, Iya. kenapa di Pasar Baru tidak kita lakukan? Karena ini masih seperti gerakan awal dulu. Oh, gitu. Jadi Iya. satu-satu kita kita lakukan hal seperti diskusi. Oke, benar, karena apalagi kalau misalnya di Kampung Pasir itu udah 2 kali pembersihan gitu Iya. ya. Nah, berarti sepanjang pantai itu ya, Iya, sampah. maksudnya kalian bersihinnya Oh, sepanjang pantai pasir Kampung Pasir itu ya? Betul, betul. Sampai ke Batu Putih? Enggak. Enggak. Kenapa nggak sampai ke sana, kan sejalur tuh? Kita di Kampung Pasir dulu. Kalau di Batu Putih next time. Oh, berarti beda kampungnya lagi ya. Iya. Benar. Karena kan tempat wisatanya kan berkesinambungan gitu ya. Betul. Karena sekarang kan wisata kita kan pantai semuanya gitu ya. Itulah karena pantai juga kan, makanya dilakukan kerjasama. Karena memang Kampung Pasir itu kan kayak tempat wisata lah, Iya. makanya kita lakukan kerjasama ini. Tapi kalau Kampung Pasar Baru itu kan hanya untuk kita membersihkan, karena potensi wisatanya kan masih terlalu kurang. Karena di Kampung Pasir itu yang banyak orang duduk-duduk gitu, iya, makanya kita lakukan pemantauan dari masyarakat. Oke, bener banget ya, karena di situ banyak masyarakat juga yang berkunjung setiap sorenya, nggak mesti Sabtu Minggu tuh. Iya. kan? Tiap hari, tiap sore ada yang main bola lah gitu ya. Yang stres lah gitu, lihat laut. Laut ya. Bahkan udah ada yang jualan juga di situ. Betul, ya. iya. Dulu nggak ada, sekarang udah ada yang jualan. Iya. Bener banget ya, karena nih, sekarang kalau misalnya mau jalan-jalan ke Tomolabo tuh ke pantainya aja deh ya, udah tenang aja gitu ya. Beli jajan di mana gitu ya. Nah, terus juga next nanti bakal dilakukan yang terakhir ini di Samatiga, yaitu di Lok Bubon. Waduh, ini pasti seru banget. Setelah mungut sampah, mandi laut ya. Nah, kenapa pilihnya tuh Pantai Lok Bubon? Ya. Kenapa dipilih di Lok Bubon? Karena itu juga termasuk tempat wisata juga. Dan juga memang udah pilihan dari Pak Ketua sendiri. Oke, berarti ketua juga udah
apa Rekomendasi. merekomendasi ya tempat-tempat di mana aja sih yang nantinya bakal kalian lakukan ya. Itu nanti pada tanggal 3 Maret ya. Karena berlangsungnya kenapa agak jauh nih dari yang lain? Itu kan informasi juga itu saran juga dari kepala dinasnya Oh, gitu. oke. Jadi nih gimana nih komunitas kita lakukan di Ada Ubud. rekening nggak, Bah? Ya udah gitu kayak Masih Berarti kalian sesuaikan dengan hari dan tanggal Iya. gitu ya. Oke, berarti biar nggak putus cuma sekali doang. Jadi kalian melakukan beberapa gebrakan tapi dengan tanggal dan bulan yang berbeda gitu ya. Mana tahu nanti udah selesai di tanggal 3 Maret lanjut lagi tanggal 18 Maretnya lagi gitu ya kan. Ya harus kayak gitu dong ya. Harus ada gebrakan-gebrakan biar kalian itu memang tetap harus peduli dengan yang namanya sampah yang ada di daerah kita, terutama apalagi tempat-tempat wisata gitu ya. Kalau misalnya ya kalau di Lok Bubon kan itu ya banyak banget rumput laut ya kan. Iya. Yang apa namanya yang di buang sama laut ke pantai ya kan, mungkin itu juga kalian bakal pungut nanti kan. Nah apalagi sekarang kan yang namanya rumput laut kalau di daerah Ubud lagi menjadi ini ya ikonik. ya jadi bahan baku sebagai teh rumput laut katanya. Betul. Iya kan? UMKM ya. Iya. Nah berarti di sana ya bener sih banyak sampahnya itu kayak kayu-kayu terus sampah plastik juga ada sih ya. Berarti kalian juga bakal melakukan pembersihan di sana nanti ya. Iya. Itu berlangsungnya juga pagi. Pagi. Itu acaranya dari jam berapa nih semuanya nih? Jam 7:30. Hah? Sampai selesai. Dari jam 7:30 pagi sampai dengan selesai. Waduh, itu ada sponsor-sponsornya nggak sih acaranya? Ada. Ah, Kalau, Dan- kalau misalkan ada, tapi kalau misalkan nggak ada, ya nggak usah nggak ada sponsor gitu. oh aja gitu. lah. Tapi kalau acara dalam rangka memperingati Hari Sampah Nasional ini pastinya ada sponsor dong ya? Ada. Ah, dari mana aja nih? Yang udah kalau yang udah kita lempar ya, ada beberapa dari instansi pemerintah, ada jadi dari swasta Oh, gitu. Kita harapkan mungkin Bisa menyusul cair gitu ya. Tapi Iya ini udah dapat bantuan juga misalkan dari dinas sendiri, mereka dengan senang hati juga Iya, membantu. benar. Itu juga Iya. membantu mereka ya Iya. untuk menangani yang namanya sampah di daerah Aceh Barat gitu ya. Terus juga ada informasi juga dari PT MIFA juga, itu sudah ada juga. Terus yang udah dari kalau yang kegiatan Roza itu juga ada ya kak, dari apa kemarin? Dari Selnet apa sih? Telnet ya. Telnet ya. Terus satu oke. lagi dari udah ada 2. Oke, mudah-mudahan banyak lagi ya. Iya, amin. Ya, pokoknya buat teman-teman yang ada di luar sana kalau lagi dengerin komunitas GPL ini mana tahu ya kan ada yang mau sponsorin mereka minuman gitu ya. Atau jajanan gitu ya. Berarti kalau misalnya di Ubud kegiatannya cuma hanya ngutip sampah bersihin sampah di pantai aja ya. Oke, berarti nggak ada acara penutupan atau apa kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kalau misalnya di daerah Bogor itu dari dari ragam masyarakat atau komunitas juga yang ikutan atau instansi pemerintahan juga ikut atau hanya masyarakat yang ada di sana aja? Jadi sesuaikan aja kak. Seperti kegiatan yang dilakukan di tanggal 4 nanti. Berarti yang udah ikut yang kemarin mereka ikut lagi gabung. Boleh. Oh gitu. Tapi menurut bukan kesepakatan ya. Menurut pantauan kalian ada nggak yang mereka tetap bakal ikut di tanggal yang berbeda-beda ini? Udah ada yang daftar belum? Belum ya? Kalau untuk kegiatan dari Amel sama Kak Marliza, mungkin masih belum ada tahapan perencanaannya kan. Nah, jadi belum ada gambaran nih dari kami. Tapi biasanya komunitas itu mereka ikut kok. Ikut ya. Apalagi kan untuk lingkungannya kan. Iya benar banget ya kan. Berarti udah ada konfirmasi juga dari teman-teman komunitas lain ya Udah. untuk bergabung dalam acara kalian ini. Betul. Wow luar biasa keren banget ya. Mana tahu Meiza nanti punya waktu ya, punya kesempatan bisa juga gabung ikut ya kan. Apalagi yang namanya sampah ya ampun ya nggak bisa diingat ya. Mana-mana sampah kita aja kadang-kadang lupa. Aduh buang aja sembarangan. Padahal nggak boleh ya kan. Kalau kalian masih buang sampah sembarangan nggak selama ikut GPL nih? Enggak dah. Mungkin sampah permen masih dalam tas. Oh gitu. Masih dalam tas. Karena saking pedulinya gitu sekarang. Kalau dulu Dulu ya udah buang.
Kalau sekarang sesuai dengan apa yang kalian geluti gitu ya kan. Ada teman Pro 2, kita masih akan berbincang-bincang ya bersama kalian bertiga. Tapi kita break dulu untuk mendengarkan satu lagu, dan sebelumnya nanti kita bakal closing juga buat kalian yang ingin apalagi yang ingin disampaikan, pokoknya sampaikan aja biar teman-teman Pro 2 juga tahu kapan acaranya, mungkin bisa diingatin lagi. Kalau misalnya mau ikut gabung juga bisa diajak lagi, oke? So kita dengerin dulu satu lagu yang tentu saja udah Meisa persiapkan untuk teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Melabo. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman Pro 2 dimanapun berada. Untuk kesempatan sore hari ini nggak terasa ya, kalau ngobrol sama anak-anak GPL itu nggak cukup waktu. Emang kalau misalnya nggak sampai 1 jam ya, harus 1 jam full biasanya gitu, tapi nggak boleh ya, karena waktu kita juga nanti bakal ada program-program selanjutnya. Tapi kita di sini juga akan membahas sedikit lagi mengenai kegiatan yang akan mereka lakukan di Hari Peduli Sampah Nasional ya. Nanti bakal ada kegiatan-kegiatan pemungutan sampah yang dilakukan itu di beberapa tempat, yaitu di Pasar Baru, Kampung Pasir, dan Kuala Lumpur. Ya, tentu saja ketiga kegiatan ini waktu yang berbeda-beda, dan tentu saja nanti bisa diikuti siapa aja. Betul. Nah, mungkin kalian bisa mengajak, ataupun kalau misalnya mau ikutan tuh kayak mana sih caranya ya? Siapa nih yang mau jawab nih? Gimana caranya? Kan terbuka nih buat umum. Nah, Iya. jadi kalau misalkan teman-teman mau ikut, kita terbuka untuk umum. Nah, jadi nanti bisa DM kok, kita ada sosial media, ada Instagram, itu namanya GPL Melabo. Nanti tinggal DM aja kayak Kak mau ikut, atau Bang mau ikut, Min mau ikut nih gitu, gimana caranya gitu. Ya udah, nanti tinggal kita ya kabari aja gitu. Kapan? Tapi ya nanti mungkin kalau tidak salah itu ada grup relawan GPL. Nah, nanti kita masukkan ke grup itu. Jadi biasanya juga kalau misalkan ada kegiatan, nah itu memang ada grup relawan GPL. Nah, jadi di situ udah rame sih kalau Roza lihat ya, di relawan GPL itu. Oke, lebih banyaknya itu dari kalangan apa? Mahasiswa kah atau orang biasa gitu? Campur Campur-campur iya, ya? kalau kita bilang banyak mahasiswa, masyarakat juga banyak gitu ya? Oke. Kebanyakan dari instansi swasta gitu lah gitu. Oke, luar biasa loh berarti antusiasnya ya kan? Karena apalagi kalau misalnya yang namanya peduli lingkungan, sekarang lingkungan kita itu harus kita pedulikan banget. Iya. Karena di mana-mana banjir, cepat banget longsor ya kan? Nah, mungkin sebelum ke harapan, selain kegiatan-kegiatan ini, next time apa aja nih yang bakal kalian lakukan mengenai program-program yang udah kalian rencanakan di GPL ini nih? Apalagi kalian kan masih baru ya di GPL ya kan? Siapa nih yang mau jawab nih? Kalau dari aku sendiri nih, dari program yang ambil pegang ya, ada sebagai PJ. Nah, itu kita akan adakan program sosialisasi ke sekolah maupun dari mana yang akan kita rencanakan sebulan sekali. Karena kita perlu tahu ya, bahwasannya seseorang tuh kalau bisa kita kasih ingat, kasih semangat, tergerak tuh untuk membersihkan lingkungan kita. Maka dari itu kita berusaha nih untuk menjadi mungkin ada istilahnya yang bisa mengajak orang untuk bisa membersihkan lingkungan gitu. Jadi gimana setiap bulannya, sebulan sekali kita akan ajak teman-teman dari pihak sekolah ataupun dari mana untuk membersihkan lingkungan gitu. Ya, itu bagus banget loh ya, apalagi membersihkan lingkungan sekolah misalnya kayak gitu. Di depan halaman sekolah itu juga bagus banget. Itu juga merupakan salah satu hal yang kita mulai itu dari hal-hal yang kecil dulu, dari lingkungan kita dulu gitu ya. Apalagi anak-anak sekolah juga harus peduli di kelasnya dulu, depan kelasnya dulu, baru di sekolahnya gitu ya. Kalau kalian nih apa nih yang lain? Jadi kita kemarin ada lakukan rapat perencanaan. Iya. Jadi teman-teman Pro 2 kita tuh asik loh gabung sama GPL itu. Jadi kami yang masih baru nih udah terasa keluarganya. Karena jadi
banyak program kita bukan hanya untuk tentang sampah aja, tapi juga ada program sesama anggota GPL gitu. Apa aja tuh Nah, program? kebetulan nih kami tanggal 25 nanti tuh ada pelantikan Ketua baru atau gimana? pelantikan pengurus kami ini. Pengurus baru. Iya. Jadi nanti ada kayak ya hiburan camp pergi lah gitu. Oh, asik dong. Iya, makanya gabung ke GPL. Selain itu ada juga Kak yang masih dalam tahapan perencanaan. Kita doakan semoga terwujud ya perencanaannya. Itu nanti kita akan lakuin expo gitu, expo tentang sampah. Nanti di dalam expo tuh ada banyak gitu konsep kegiatannya tuh masih kayak expo sampah. Jadi di situ nanti ada stand thrifting baju gitu. Terus juga ada sampah hasil kreativitas gitu. Nah, jadi itu yang kegiatan kayaknya paling besar dong yang kita lakuin. Itu bagus banget loh ya kan. Biasanya kalau expo kan makanan, kulineran gitu ya kan. Tapi kalau misalnya mengenai expo sampah itu bagus loh ya. Satu gebrakan yang terbaru gitu ya. Terus nah karena ini kan udah nggak terasa ya, udah jam 5 lewat juga. Nah harapan kalian untuk program yang akan kalian lakukan ini dan pesan-pesannya apa nih? Atau kalian pengen mengajak teman-teman Pro 2 untuk ikutan lebih rame ya pada saat kegiatan kalian juga bisa nih. Ayo siapa yang mau kasih pendapatnya mengenai harapannya ataupun ya mengenai kegiatan kalian gitu. Mau Liza? Iya, boleh. Marliza ya? Marliza. Hampir kayak nama Kak Meza nih. Iya, gini Kak Meza. Iya. Sejauh ini kami dari tim GPL selalu ingin memaksimalkan setiap kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu kayak gitu Kak Meza. Oke, yang pastinya semoga berjalan dengan rencana ya, sesuai dengan rencana dan yang pastinya juga semoga lancar ya kan. Nah, kalau kalian berdua nih apa nih harapannya, pesan-pesannya untuk teman Pro 2 ya? Ya, apa Amel? Untuk Amel ya. Harapannya nih untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin berkunjung ke Kampung Pasir ataupun yang dekat Tembus Nami gitu ya. Harapannya untuk jaga sampah ya. Jangan buang sembarangan karena kami usahakan agar nanti apa yang kami usulkan ke kampung bisa terjalankan dan pihak Pro 2 yang berkunjung bisa melihat bahwasanya Kampung Pasir itu bersih dari sampah. Harapannya gitu ya. Dan teman Pro 2 bisa menjaga sampahnya sendiri atau dibuang tempat sampahnya. Untuk programnya untuk program Amel sendiri? Untuk program Amel sendiri, Amel harapkan teman-teman Pro 2 yang mungkin ingin join untuk kegiatan tanggal 18 Februari boleh banget DM di Instagram untuk Kak mau join ya boleh. Instagram pribadi boleh nggak DM-nya? Boleh. Mungkin bisa promo juga ya Instagram pribadi kalian ya. Kalau mau Liza apa? Marliza. Kalau saya sendiri Ahmad Marliza. Ahmad Marliza. Iya, Pak, biasa aja kan tulisannya kan? Iya. Kalau Amel apa? Anggreni Amelia 02. Oke, ada 02-nya ya. Terus kalau siapa? Kalau Rosa? Rosa banyak lagi kan? Banyak. Nama Instagramnya apa? Rosa 880. 880. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau join nanti di tanggal 4 minggu ini boleh DM Rosa boleh. Langsung DM Rosa ya. DM GPL juga boleh. Oke, harapan Rosa untuk program yang akan kalian lakukan? Harapannya karena ini kegiatan pertama Rosa, jadi ya ayolah teman-teman ramein gitu. Iya, semoga sukses ya. Iya, harapannya rame lah yang datang. Iya, pasti dong ya. Apalagi kalau misalnya banyak komunitas yang ingin ikut, pastinya rame dan sampahnya juga cepat bersih ya di daerah kita ya. Oke, terima kasih banyak ya buat kalian bertiga udah hadir di Studio Pro 2. Semoga senang. Apapun yang ingin kalian sampaikan, semoga tersampaikan kepada teman Pro 2 di sana ya. Kalau misalnya belum habis tersampaikan, kalian datang aja lagi ke Pro 2 ya. Dengan tema yang berbeda pastinya ya. Dan yang pasti buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana karena Meza juga masih akan terus lanjut menemani Indra dengar kamu hingga menjelang maghrib nanti. So thank you buat kalian dan jangan bosan-bosan ke Pro 2 dan semoga programnya itu sukses ya, berjalan lancar dan yang pasti cuaca juga mendukung pastinya ya. Karena cuaca kita nggak menentu ya.
ini cerah, mana tahu ntar malam hujan, kadang-kadang pagi hujan, terus cerah gitu ya. Mudah-mudahan cuacanya bagus, bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye.